Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ernawati dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Secara esensial, antara utang dan kredit itu atau pembiayaan tidak jauh berbeda pemaknaannya di masyarakat. Pembiayaan berkaitan erat dengan bisnis, sedangkan bisnis sendiri itu adalah aktivitas yang berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa perdagangan atau industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan sendiri adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada intinya pembiayaan ini, I believe, I trust. Saya percaya, saya menaruh kepercayaan pada pembiayaan sendiri. Pada perbankan Islam disebut aktiva produktif. Jadi aktiva produktif itu adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, sementara komitmen dan kontingensi pada rekening administrasi serta wadiah. Selanjutnya ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridoan Allah Subhanahu wa taala. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari unsur riba. Poin-poinnya seperti menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Selanjutnya yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang. Yang ketiga, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kualitas maupun kuantitas. Dan yang keempat sendiri, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang kedua, falsafahnya yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada surat Quran surat Al-Baqarah 2.275. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu satu, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam. Antara lain tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Dan aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam prinsip pembiayaan sendiri yaitu ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Bagi hasil ada 2 jenis, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Prinsip bagi hasil terdapat pada produk-produk. 1. Mudaharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak. Antara pihak pertama penyedia modal 100%, sedangkan pihak kedua yaitu pengelolanya. Dan yang kedua, musyakarah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dan yang ketiga itu muzaraah, yaitu akad kerjasama dalam bidang pengolahan atau pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil dari hasil panennya, berdasarkan hasil panennya. Dan prinsip yang kedua yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli yaitu sistem yang menetapkan tata cara jual beli. Prinsip ini terdapat dalam produk yang pertama, bai al-murabaah, yaitu akad jual beli yang menyebutkan jelas harga belinya, harga jualnya, dan keuntungan yang diambil. Dan yang kedua, bai al-muqayyadah,
yaitu jual beli dengan pertukaran barang dengan barang. Barter, yang sering disebut barter. Yang ketiga, bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Yang keempat, bai asyalam, yaitu akad jual beli dengan sistem membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan pada tanggal yang telah disepakati. Jadi kita membayar dulu, setelah itu barang datang sesuai tanggal yang disepakati. Dan yang kelima yaitu bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli yang dibayar terlebih dahulu atau bisa diangsur, yang kemudian barangnya diserahkan. Yang prinsip ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Ada dua jenis akad dalam prinsip sewa menyewa, yaitu akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna melalui pembayaran upah sewa atau barang tersebut. Dan yang kedua yaitu akad ijarah muntabiha bi'at-tamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan. Di sini jenis-jenis pembiayaan itu ada beberapa aspek. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuannya, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan investasi, cuma dua itu. Dan yang kedua, pembiayaan menurut jangka waktu, itu ada 3. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, waktunya antara 1 bulan sampai 1 tahun. Dan yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, pembiayaan jangka waktu panjang, itu lebih dari 5 tahun. Pembiayaan bank syariah sendiri diwujudkan dalam bentuk satu pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pembiayaan dengan prinsip hasil bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa. Dan kedua, pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif, yaitu aktivitas pembiayaan berbentuk pinjaman atau dana talangan dalam perbankan, yaitu sebagai pinjaman, contohnya talangan haji, pinjaman tunai, kartu kredit syariah, khususnya pinjaman kepada pengusaha kecil dan pinjaman kepada pengurus bank. Dan selanjutnya ada analisis kelayakan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan, yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan. Demikian sedikit ulasan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.